Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya, Jul Hasan. Di video kali ini saya akan coba membuat tutorial bagaimana caranya mengolah data Renex di aplikasi Trimble Business Center. Kali ini saya pakai aplikasi Trimble Business Center 5.2. Kalau misalnya teman-teman belum punya aplikasi ini, silakan teman-teman install terlebih dahulu. Oh iya, bagi teman-teman di sini yang belum tahu apa itu data Renex, saya jelaskan terlebih dahulu secara singkat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ingin lanjut ke tutorialnya, silakan kalian cek di kolom deskripsi, saya telah sediakan timestamp di sana. Jadi kalian tinggal klik saja di bagian mana yang ingin langsung kalian nonton. Oke, jadi data Renex ini adalah merupakan data yang secara umum merupakan hasil convert dari data hasil pengamatan kita di lapangan dengan menggunakan berbagai merek GPS geodetik. Katakanlah misalnya saya sering menggunakan GPS Stonex ya. Jadi sebenarnya untuk ekstensi data dari GPS Stonex ini adalah .stonex. Dan untuk kita bisa mengolahnya ke dalam Trimble Business Center untuk menghasilkan sebuah titik koordinat, itu harus kita convert terlebih dahulu ke data Renex. Jadi ekstensi filenya akan berekstensi nantinya adalah .renex. Nah, misalnya juga kalian menggunakan geodetik dengan merek lain. Katakanlah kalian gunakan Trimble. Itu ekstensi data di awalnya adalah .r kalau tidak salah, .r ya. Komnav misalnya, itu ekstensi datanya adalah .cnb. Dan CHC, VOIF, dan geodetik lainnya, high target, itu pasti memiliki ekstensi data yang berbeda-beda pula. Nah, dari ekstensi data yang berbeda-beda ini, maka disatukanlah dia dalam satu format data yang bisa diolah ke dalam Trimble Business Center, yaitu data Renex. Sebenarnya data Renex ini adalah data hasil pengukuran kita di lapangan, hanya formatnya atau ekstensi filenya adalah .renex. Sama seperti .shp atau .dwg, itu semua sama-sama merupakan ekstensi file. Oke, lanjut dari itu, apa sih fungsinya kita bisa tahu pengolahan data Renex ini? Fungsinya adalah untuk mengetahui koordinat dari hasil pengukuran kita. Yang awalnya pengukuran kita itu kan kita tidak tahu koordinatnya. Tapi setelah kita konversi ke data Renex yang bisa dibaca oleh aplikasi Trimble Business Center, kita bisa mengetahui titik koordinat dari hasil pengamatannya kita. Nah, untuk pengamatan di lapangan, dalam kasus alat GPS geodetik ini, dia hanya memerlukan satu base point atau satu titik patok yang diketahui koordinatnya untuk mengetahui hasil pengukuran di patok-patok yang lain pada saat kita pengukuran benchmark ya. Jadi kira-kira seperti itu. Yang terakhir, teman-teman perlu ketahui, bagi teman-teman yang baru pertama kali untuk mengolah data ini, data Renex itu merupakan hasil dari pengukuran dengan metode statik ya. Statik yang diam, bukan real-time kinematik. Kalau real-time kinematik itu bisa kita langsung dapatkan datanya dalam bentuk data koordinat. Tapi kalau pengukuran statik, dia harus terlebih dahulu kita ekspor datanya ke dalam bentuk Renex untuk kita olah lebih lanjut. Dan yang terpenting, kali ini kita akan menggunakan metode radial dalam proses pengolahan data. Jadi teman-teman yang kiranya belum pernah mengolah data seperti ini, silakan diperhatikan dengan baik ya. Dan kita lanjut saja kepada tutorialnya. Oke, pada tutorial kali ini saya menggunakan data hasil pengukuran saya kemarin ya di project pengukuran titik BM di PT Manunggal Sarana Surya Pratama. Ini salah satu lokasi perusahaan pertambangan nikel yang berada di Desa Boinaga, Kabupaten Konawe Utara. Dan mungkin kalau misal ada teman-teman di sini yang pengen disurvei benchmark atau BM-nya ya di lokasi pertambangannya, nanti silakan di bawah ada email. Di situ nanti teman-teman bisa menghubungi saya untuk bisa kita adakan kerjasama lebih lanjut. Oke, kita langsung lanjut ke tutorialnya ya. Kita copy data Renex ini yang hasil pengamatan hari kedua. Kita copy di folder baru ya. Untuk datanya ini nanti saya simpan di bawah sebagai bahan latihan buat teman-teman semua. Saya pasang di YouTube 23 September. Oke, kita sesuaikan tanggal hari ini ya, tanggal 14. Saya buat folder baru. 14. Oke, saya copy ya, kemudian saya ekstrak here,
Dan di sini kita akan mendapatkan 3 data Renex. Jadi dari 3 data Renex ini, ada satu data Renex yang akan menjadi base point kita yang diketahui koordinatnya, yaitu BM1. Ya, BM1. Dan kita akan mengukur BM04 sama CP04. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum tahu apa ini CP04, CP itu adalah control point-nya. Nah, setelah ini yang perlu kita ketahui adalah koordinat dari BM1 tadi ya. Nah, ini ada point list koordinatnya. BM1-nya ini, nanti kita akan gunakan koordinat dari BM1 ini. Oke, kita minimize terlebih dahulu. Kita buka Trimble Business Center. Nah, kita ingat tadi di folder YouTube 23 September penguatan hari 2. Nah, sebenarnya untuk teman-teman itu bisa mengekstrak data dari Renex ini ya. Tapi kalau di sini saya tidak mengekstrak, bisa langsung terbaca Renex-nya. Kalau misalnya teman-teman penasaran, saya bukakan. Nah, nanti datanya itu kurang lebih seperti ini di dalam. Oke, kita langsung ke aplikasi Trimble Business Center-nya, kita buat new project. Setelah new project, kita pakai yang metrik ya, karena nanti satuannya kita menggunakan meter. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita di bagian point, kita ke kanan, klik kanan maksudnya, ya, properties. Oh ya, bukan ini ya. Klik kanan di bagian project setting. Nah, terus kita di sini bagian koordinat sistem, kita setting dulu koordinat sistem, terus kita menggunakan datum apa gitu. Nah, datumnya nanti kita menggunakan datum transformasi WG 1984. Terus geoid modelnya kita menggunakan EGM 96. Datum transformasi kita di bagian ini change. Nah, saya gunakan karena saya daerah 51S ya. Jadi untuk sistem proyeksi silakan teman-teman pakai sistem proyeksi apa sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi di sini kita pakai yang UTM ya, UTM 51 South karena saya di daerah 51S. Kemudian saya klik finish. Tapi ini dalam kondisi saya sudah melakukan setting. Tapi kalau misal teman-teman yang belum melakukan setting, langsung ke bagian koordinat system zone. Kita pilih nanti yang worldwide UTM terus 51S ya, 51S nanti kalian cari saja di sini. Kemudian klik next. Nah, setelah itu kita pakai yang datum WG 1984 next. Nah, di sini untuk geoid model itu kita gunakan EGM 96. Di sini kan banyak untuk yang beberapa model-model geoid ya. EGM ini maksudnya adalah Earth Global Model ya kalau tidak salah. Nah, di sini kita gunakan yang EGM 96 Global. Teman-teman juga bisa gunakan yang lain di sini. Oke, EGM 6 Global Survey Quality kita pakai, kemudian finish. Nah, nanti geoid modelnya sudah EGM 96, terus bagian sini kita coba cek lagi ya, bagian untuk projection-nya kita cek proyeksinya. Nah, di sini transfer Mercator, oke. Proyeksinya transfer Mercator, sistem koordinatnya UTM. Terus kita impor data. Impor data, kita pilih di bagian data kita tadi. Data kita tadi itu di sini ya. YouTube 2023 9 September. Nah, ini oleh data Renex. Pengamatan hari 2. Kita klik OK dan ini data kita. Kita masukkan semuanya secara keseluruhan. Kemudian kita import. Kita tunggu prosesnya, proses import.
Nah, setelah proses import, kemudian akan terlihat seperti ini. Jadi kita bisa edit di sini untuk namanya ya. Misalnya kita gunakan BM01, terus di sini, oh iya tadi, oh ya nanti kita bisa lihat di sini ya. Ini BM01 ya, CP04. Di sini BM04 ya, BM04. Di sini CP04. Nah, untuk durasi pengamatannya kita bisa lihat di sini. Ini durasi pengamatan untuk BM1 ya, yang sudah ada koordinatnya adalah 5 jam. CP itu ada 1 jam, sama BM itu 1 jam. Nah, di sini yang teman-teman harus perhatikan, yang pertama kali berdiri alat yaitu adalah di base-nya. Nah, BM1 ini bertindak sebagai base, jadi pertama kali kita berdirikan alat di sini, kita nyalakan alatnya, kita lakukan start. Kemudian selanjutnya untuk BM yang akan dicari koordinatnya itu kita nyalakan sesudah dinyalakan base-nya. Jadi teman-teman harus teliti di sini ya, harus paham. Nah, setelah teman-teman melakukan pengamatan di kedua titik yang akan dicari koordinatnya ini, yang terakhir kali setelah itu teman-teman matikan, ya misalnya setiap 1 jam dari masing-masing titik ini, teman-teman matikan. Kemudian yang terakhir kali mati adalah si base-nya ini. Jadi base-nya yang pertama kali hidup dan terakhir kali dimatikan ya. Pertama kali dinyalakan dan terakhir kali dimatikan. Terus kita di bagian antena. Antena di sini kita pilih yang manufaktur. Manufaktur itu merek dari GPS-nya, karena saya menggunakan StoneX ya, saya sudah katakan tadi StoneX. Kita pakai yang StoneX. Jadi teman-teman di sini ada beberapa pilihan ya. Kalau misalnya teman-teman gunakan Zout, Spectra atau yang lainnya, Topcon, itu bisa kalian setel saja di sini. StoneX. Nah, untuk tipe antenanya dia otomatis akan ke detect ya. Untuk tinggi alat itu nanti kalian sesuaikan. Kalau misal di lapangan kalian tidak menyetel tinggi alatnya, kalian bisa lakukan pengisian tinggi alat di sini pada saat pengolahan datanya, bisa seperti itu. Kemudian bagian receiver manufakturnya kita pilih yang StoneX ya, StoneX. Ini akan ke detect sendiri. Receivernya memang untuk tipenya itu S92 GNSS. Oke, setelah seperti ini kita cek lagi data kita. Setelah seperti ini kita klik OK. Kita klik no saja, no. Nah, nanti data kalian akan muncul seperti ini. Kemarin saya lakukan pengamatan untuk base-nya itu di pinggir laut ya, BM01. Dan untuk koordinat yang akan kita cari, BM yang akan kita cari koordinatnya, yaitu BM04 sama CP04. Kenapa dia otomatis mengikat seperti ini? Karena itu tadi, pertama kali kita nyalakan di base-nya, dan terakhir kali kita nyalakan, dan otomatis nanti dia akan mengikat ke base ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan model radial ya, model radial. Kemudian di bagian session ini bisa kita edit untuk yang kualitas dari jaringannya, kualitas dari hasil pengamatan kita. Kita bisa klik kanan, terus di bagian session editor ya, kita bisa lihat di sini kualitas dari hasil pengamatan kita. Nah, sebelum itu kita harus mengedit terlebih dahulu BM1-nya, karena BM1 ini kita gunakan sebagai acuan kita, sebagai titik patok yang diketahui koordinatnya, makanya kita akan ganti terlebih dahulu koordinatnya. Kita klik kanan, terus add koordinat. Nah, ini kita gunakan koordinat yang tadi ya, ini BM1. Kita langsung copy saja estimnya. Kita bisa langsung copy saja ya, atau misalnya teman-teman langsung lihat saja deh. Kita minimize.
minimize ini. Nah, di sini bisa kalian lihat 4321 432176 176 176, di sini 177. Kita ganti 177206. Kita ganti 206. Nah, kemudian di sini 5622. Bukan. Sorry, bukan 5622 tapi 9622. Kemudian 877 ya, 877 390. 390. Nah, kemudian di sini kita rubah juga untuk yang bagian tinggi. Ini bukan tinggi alat ya, tapi tinggi di atas permukaan laut elevasinya. 7,724. 7,724. Oke, masing-masing kita jadikan sebagai survei quality. Ini control quality maksudnya. Control quality. Ini juga sebagai control quality. Ya, kemudian kita klik OK. Nah, dan otomatis nanti si BM1 kita ini akan menjadi koordinatnya seperti ini. Karena kan koordinatnya kita sudah ketahui ya. Nah, setelah itu ini bisa kita session editor, edit dulu untuk yang kualitas dari sinyalnya. Misalnya ada beberapa sinyal yang masih jelek ini bisa kita hapus. Kita hapus. Nah, kita tekan kiri di bagian mouse kita, langsung ke sini. Nah, ini adalah model memperbaiki dari ketelitian. Ini karena habis belajar teknik analisis data. Nah, ketelitian dari hasil pengamatan kita. Jadi kita bisa hapus, kita bisa edit ya. Nanti teman-teman bisa bedakan hasil editan seperti ini sama yang tidak diedit. Oke, kita klik OK saja. Bagi teman-teman yang mau melakukan session editor pada line yang kedua itu silakan di sini juga ya. Nanti tinggal klik OK. Dan kali ini saya akan langsung melakukan yang namanya proses baseline. Nah, proses baseline ini kita akan melihat nanti sejauh mana tingkat presisi dari hasil pengukuran kita. Nah, di sini kita bisa lihat tingkat presisi ya. Untuk yang horizontal presisi itu mencapai 2 mili. Yang 2 mili ya di bagian BM1 sama CP4, BM1 sama 04 itu 2 mili semua, 0,0025 meter sama 0,0022 meter. Jadi cukup presisi ya, di bawah 0,5 di bawah 5 mili gitu atau 0,5 cm. Itu sudah lumayan cukup bagus untuk pengukuran. Untuk yang vertical precision itu dia sampai 1 cm ya, tidak masalah. Memang terkadang untuk vertikalnya itu agak lumayan seperti inilah untuk tingkat presisinya. Oke, setelah itu kita lakukan save. Dan hasil processing data kita itu sudah selesai sebenarnya. Jadi untuk melihat report dari data kita bisa kita lihat di sini bagian atas ya. Bagian atas kalian bisa lihat gambar dokumen. Setelah ini kita klik bagian point list. Nah, point list nanti kita akan dapatkan koordinat kita seperti ini. Jadi untuk BM04 sama CP04, teman-teman bisa gunakan koordinat yang ini. Oke ya. Dan untuk bagian baseline processing-nya, baseline processing report bisa kalian lakukan proses reportingnya di sini, baseline processing report.
Dan hasilnya akan kelihatan horizontal precision-nya, vertical precision-nya. Terus ini ya ketinggian ellipsoid ya, ketinggian ellipsoid. Geodetik ya ini untuk yang koordinat sistem koordinat geografis ya. Oke, jadi hasil processing data kita telah selesai. Kurang lebih untuk pengolahan data model radial itu seperti ini. Oke, demikianlah video tutorial tentang bagaimana cara mengolah data RAINEX dengan metode radial di aplikasi Trimble Business Center. Semoga bisa membantu teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara mengolah data ini dan membantu teman-teman juga untuk mengetahui, oh ternyata kalau misalnya kita melakukan pengukuran lapangan, kita olah lagi di aplikasi Trimble Business Center. Sebenarnya untuk aplikasi pengolahan data RAINEX seperti ini itu bisa kita gunakan di aplikasi lain, tapi kali ini saya pakai yang Trimble Business Center ya. Jika teman-teman punya pertanyaan seputar survei dan pemetaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan saya Jul Hasan, sampai jumpa di video berikutnya.